Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saudara, warahmatullahi wabarakatuh. satu perjuangan di seluruh Indonesia. Kita tahu bahwa setelah atau pasca Kamis tanggal 13 Oktober Ya, para pejuang kita November. saya ulang lagi, 13 November hari Kamis, pasca dipanggilnya atau ditersangkakannya para pejuang kita RRT dan ditambah 5 tokoh lainnya termasuk Abang Da, Bang Rizal, seorang pejuang, seorang yang ditersangkakan pula. Itu ada yang menarik, yaitu ada upaya apa yang disebut mediasi. Tentu kita akan kejar dari Bang Rizal. Apa maksud dari mediasi itu? Apakah itu merupakan konstelasi urut-urutan memang secara hukum harus dilakukan itu? Tetapi yang jelas nampaknya kalau bangsa Indonesia sudah meyakini, sudah selesai urusan ijazah itu. Upaya mediasi ini apakah ingin menganulir tentang ijazah itu? Apakah kalau mediasi berhasil, kemudian ijazah itu menjadi asli misalnya itu? Nah, ini yang sangat menarik. Bagi kita bangsa Indonesia tetap ya melanjutkan difikskannya tentang kepalsuan ijazah itu dan harus dituntut secara hukum, dan kita meminta Bapak Presiden untuk menegakkan ini secara seadil-adilnya. Tapi itu saya. Yang penting kita mendengar dari tokoh kita ini, Bang Rizal. Silakan Bang Rizal. Om Lim, waktu pertemuan dengan tim percepatan reformasi, gitu kan, beberapa kita yang disebut statusnya tersangka kan tidak boleh hadir, gitu kan, atau boleh hadir tapi tidak boleh bicara. Gitu kan, yang akhirnya kita pilih lebih baik tidak hadir, yang kemudian diikuti oleh beberapa tokoh kan. Itu tim mediasi siapa yang mengadakan? Nah, pada waktu itu belum ada, gitu kan, karena belum dimulai acara, gitu kan, kami sudah keluar kan gitu. Intinya yang kita kritisi awal adalah kenapa tokoh hukum yang ada di sana seperti misalnya Prof. Jimli Asidiki, Prof. Mahfud, atau mereka juga penegak hukum kan, para mantan pejabat tinggi di kepolisian, itu kok seperti tidak mengerti hukum, gitu. Padahal dalam hukum itu ada azas presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Seseorang yang belum divonis, apalagi sampai ke tingkat inkrah, itu harus dinyatakan tidak bersalah. Dan sebagai orang yang tidak bersalah, dia punya hak yang sama dengan orang lain, termasuk hak untuk didengarkan pendapatnya mengenai usulan-usulan reformasi kepolisian. Harusnya kita didengar, malah sangat relevan sekali kalau mendengarkan dari pihak yang memang berkaitan, gitu kan. Kira-kira kalau Mas Rizal, kalau boleh ngomong kira-kira, apa masuk mediasi ini? Yang terdiri ada Pak Jimli tadi itu, angle-nya tuh apa sebenarnya? Makanya ujung-ujung kita dengar setelah keluar, gitu kan, bahwa yang di dalam itu berbicara soal mediasi, gitu. Kita juga berpikir mediasi apa? Sebab kalau mediasi konteks hukum itu adanya di ruang pengadilan, dan itu sudah terjadi pada waktu itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Solo, itu ada sesi mediasi, dan di situ kita sangat siap, yaitu asal gitu kan Jokowi hadir, kita prinsipal hadir, kita minta tunjukkan ijazahnya, kemudian berikan kebebasan masyarakat untuk melakukan penelitian atas ijazahnya, itu di dalam forum pengadilan, dan itu sudah dilakukan, yang ternyata Jokowi tidak hadir. Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya. Jadi mediasi apa lagi, kan begitu. Kira-kira kalau konteksnya itu mediasi itu terlaksana, ini banyak ya masyarakat sudah terlalu muak kebohongan-kebohongan Jokowi ini, menuduh mediasi ini paling-paling ya mungkin tekanan-tekanan dari Jokowi. Kira-kira gimana? Makanya kalau mediasi di luar yang tadi, yang ternyata terbukti bullshit saja, Jokowi siap mediasi itu, faktanya di ruang hukum yang ada ruang mediasinya, dia tidak hadir, dia tidak menunjukkan, berarti bohong, kan gitu. Sekarang mau disebut mediasi lagi, mediasi apa? Apalagi proses sedang berjalan, gitu. Lagi juga
ini bukan kepentingan pihak, Odlim. Bukan urusan tersangka yang 8 dengan Jokowi saja. Ini urusan masyarakat, urusan rakyat, urusan penasaran tentang ijazahnya. Ada atau tidak ada. Kemudian kalau ada, asli atau palsu. Itu yang harus dibuktikan. Makanya kalau konteksnya tidak itu, nggak ada mediasi. Baik, Gitu kan? jadi yang terbaik ya, tentu Bang Rizal ini bukan saja tentunya akan melakukan perlawanan terhadap ditersangkakan itu, yang lebih baik supaya masyarakat tidak terpecah. Apa yang sebaiknya dilakukan? Oleh siapa nih? Oleh tentunya oleh Pak yang Kalau tersangkakan atau para kita. Para tersangka tentu akan mengikuti prosedur hukum yang ada. Walaupun kami tahu penersangkaan itu kriminalisasi, itu pemerkosaan hukum, gitu kan? Kita akan terus melakukan perlawanan hukum, termasuk juga kemungkinan perlawanan politik, karena ini adalah kepentingan politik menggunakan hukum, gitu kan? Kita lawan, kita lawan, itu kan prinsipnya, gitu. Nah kemudian bahwa kita juga belum selesai urusan Bareskrim, gitu. TPUK, gitu kan, mengadukan kan Dumas itu, dan sampai sekarang ada surat dari Irwasum, itu proses masih berjalan, itu berarti kita akan desak terus, di mana pesakitan yang benar adalah Jokowi, karena Jokowi yang kita adukan penggunaan ijazah palsu, pembuatan ijazah palsu, gitu kan, mungkin menyuruh memalsukan kepada dimasukkan ke akta otentik, ya gitu kan, 263, 264, 266 KUHP, kan itu yang kita tuduhkan. Itu buktikan dulu. Seharusnya Bareskrim menuntaskan ini. Jangan langsung ke 31, tiba-tiba langsung ke kita ini kan sebagai fitnah, itu kan pencemaran nama baik, penghasutan. itu kalau nanti sudah ada pembuktian. Jadi masyarakat, rakyat, aspirasinya sedang kita perjuangkan. Gitu, Om Lim. Saya sedikit meningkat ke politik sedikit nih. Karena rakyat ini kan jelas melihat sekali concernnya Jokowi ini. Intinya kan awalnya kan ketakutan. Orang punya dosa kan pasti ketakutan. Mengapa dia mendesak-desak pada masalah mediasi ini? Dikhawatirkan dia ini melihat bahwa tersangka ya, yang disangkakan ini bahkan melangkah lebih jauh menuntut bukunya atau ijazah Gibran yang dalam buku Rismon terakhir itu Gibran Endgame gitu. Ini yang dia paling takutkan, karena nafsu berkuasa, nafsu akan berbuat jahat kepada rakyat bangsa ini, itu masih belum selesai. Gimana dugaan Bang? Ya benar, itu like father like son. Gitu kan. Bapak jeung anak sarua sama saja bapak dan anak. Dua-duanya itu jago ngeles, jago bohong, gitu kan, dan jago memalsukan itu dokumen. Kalau saya sudah melakukan analisis juga, gitu kan, bahkan sudah mencoba menyerap aspirasi masyarakat. Bahwa publik itu yakin ijazah Joko Widodo palsu, dan juga publik yakin bahwa Gibran tidak punya ijazah SMA, tidak memenuhi syarat untuk bisa masuk memasukkan pendaftarannya ke KPUD dulu. Berarti waktu wali kota di Solo itu sudah juga tidak sah. Masya Allah. Karena menggunakan surat kesetaraan. Tidak ada bukti bahwa dia itu punya ijazah. Sementara syaratnya dalam Undang-Undang Pemilu itu adalah syarat ijazah. Itu bukan soal kesetaraan tanpa ada bukti ijazah. Jadi sebetulnya Gibran ini fatal. Bahkan kalau kita mendesak pemakzulan Gibran, sangat beralasan hukum. Sangat beralasan hukum. Gibran itu harus dimakzulkan dari jabatan sebagai wapres. Dan juga sebagai presiden dulu, Jokowi Widodo juga tidak berhak, juga tidak memiliki alas hukum yang hak untuk bisa menjadi presiden. Maka sekarang bukan dimaksudkan dia mah, tapi diadili. Jadi dimaksudkan atau didiskualifikasi. Oh dulu bohong, ini harus dia. Ya bentuknya sekarang pengadilan. Karena dia sudah memalsukan, gitu kan, dokumen dulu waktu mendaftarkan. Jadi tema pokok kita sebenarnya tangkap, adili Jokowi,
dan makzulkan Gibran. Masya Allah. Itu nanti Gibran juga bukan hanya dimakzulkan, Iya, iya. tapi Gibran juga diadili juga. Inilah negara hukum. Baik, luar biasa saudara sekalian ya. Kita ya jadi mengetahui ya dari Bang Rizal tadi apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan, untuk menjaga kewibawaan, kemuliaan bangsa Indonesia. Satu-satunya kita tidak bisa berkompromi terhadap suatu kejahatan. Iya. Apalagi kejahatan yang sudah dilakukan dahulu, kita harus menyatakan batal. Maka untuk menyelamatkan sekali lagi bangsa Indonesia mempunyai kewajiban. Apakah Anda mau mempunyai wakil presiden yang dikhawatirkan pula kalau Bapak Presiden yang sudah tua itu ujuk-ujuk ya menghadapi hal yang mendadak, tidak bisa melakukan satu kepemimpinan, Anda rela, rakyat Indonesia rela dipimpin oleh Gibran, bukan saja kemampuannya tapi kejahatannya yang sama dan bahkan lebih jahat daripada orang tuanya Ya. Dan ini menjadi kewajiban kita semua untuk menjaganya. Terima kasih Bang Rizal, kita berdoa semua untuk para pahlawan yang ditersangkakan, tetapi alhamdulillah keberaniannya itu melampaui dari yang dibayangkan kemuliaan, janji-janji Allah terhadap kemuliaan yang kita lakukan. Terima kasih Bang Rizal.